Ada suara-suara gitu nggak? Kayak gitu. Gak Oh, nggak, usah. Gue lihat dari jendela ada yang liatin gue di deket kandang. Ada makhluk tinggi besar. Kuat cuy, kuat, lawan-lawan. Masa mau kalah dengan setan? Tiba-tiba dia mencekik saya dan menerajang Lydia. Iya, itu adiknya hantu yang masuk ke badan almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinners, ketemu lagi di Garam Story bersama gue Wendy Cago dan Ayu Natasha. di malam hari ini kita akan kembali membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh kalian Ke email kita. Dan yang belum mengirimkan ceritanya, cerita yang kalian alami, kalau perlu ada bukti foto atau videonya dan juga cantumkan nomor telepon kalian bisa kirim ke alamat email berikut. Siapa tahu nanti di episode selanjutnya kita bisa ngobrol langsung dan lu bisa menceritakan langsung kisah lu di Garam Story. Sekali lagi kita jelaskan, kita belum bisa melakukan penelusuran di Garam Silaturahmi karena kondisinya memang belum memungkinkan. Ya. Kalau dengan begini aja, kalau buat gua aja kerasa gitu. Apalagi kayaknya kalau kembali kita silaturahmi. Ya kan kalau silaturahmi juga ayah juga nggak masuk. Ya tetap aja Bun. Kan tetap aja biar kata nggak masuk ke dalam lokasi kan ayah berada di luaran. Nah kan di luar lokasi tiba-tiba mati ini layar. Di luar lokasi ambience-nya kan tetap kerasa juga. Dan yang lebih bebannya lagi karena kan ada bunda pulang ke rumah kita punya baby. Ya. Nah itu sebenarnya yang kita jadi bahan pertimbangan, kita hindari juga. Oke, Sinners, langsung aja kita akan coba bacakan cerita dari kalian. Oke, Sinners, ini ada cerita dari Ferdian MP. Mau bunda, ada suara-suara gitu nggak? Kayak gitu. Gak usah. Udah tahu suaminya penakut. Nanya doang nggak usah. Ya udah tahu suaminya. Iya siapa suruh mau garam? Bukannya bunda yang mau ya? Ya. Tuh dia mah giliran udah jalan. Iya kan, berarti kalau ayah berani untuk ya, minta garam berani. Ya udah jangan ini aja coba berani, jangan ditakut-takut. Matanya biasa aja. Tuh semuanya salah aja. Semuanya salah, mau balik gini salah. Ya. Assalamualaikum Bang Wendy, Mbak Ayu. Udah jangan liatin ayah. Cerita mistis saya alamin saat saya berada di Binong, Tangerang. Saya tinggal bersama teman bokap. Saya tinggal berdua aja di rumah itu. Saya ngerasa adem banget sama rumahnya. Temen bokap bikin kolam ikan 3 dan kandang ayam, bebek juga angsa. Temen bokap tidur di kamar depan. Gua tidur di kamar belakang deket dapur. Biar gak ganggu temen bokap. Soalnya gue suka begadang karena susah tidur cepet. Sekitar jam 1 gua ambil air minum di ruang tengah. Pas gua buka pintu kulkas ada sekelebatan yang lewat. Pas gue nengok gak ada orang. Gue pikir positif aja. Gue balik ke kamar belakang, gue nengok ke kanan. Gue lihat dari jendela ada yang liatin gue di deket kandang. Di deket kandang. Sosoknya adalah seorang perempuan. Gue biarin aja selama gak ganggu. Gue masuk ke kamar, gue lanjut nonton TV. Dari dapur ada yang lewat ke ruangan tengah. Gue refleks bangun, lihat ke ruangan dan gak ada apa-apa. Paginya bokap datang dan pergi sama temannya keluar kota seminggu. Teman bokap bilang, jagain ya rumah ini. Terus gue jawab, iya om. Nih buat pegangan kamu, buat jajan dan juga rokok. Dan gue pun mengucapkan terima kasih. Gue tidur sendirian malam itu. Rokok gue sisa 3 batang. Pas jam 12. Pas gue ambil stok rokok di dekat kamar teman bokap. Ada makhluk tinggi besar. Gue kembali ke belakang lanjut nonton TV. Selama gue nonton TV di belakang gue kayak ada orang.
Dan pas gue nengok kembali, gue tidak melihat siapapun. Yang bingung kenapa ayam, angsa dan juga bebek gak berisik. Bokap dan temennya balik dan bilang besok selamatan rumah karena kita baru pindah di situ. Besok bakalan rame deh, ada saudara, keluarga, temen, bokap yang akan datang. Acara selesai malamnya sekitar jam 12. Ayam, bebek dan juga angsa bunyi, semua berisik. Temen bokap nyamperin gue. Kok bunyi mulu tuh Mang? Kamu belum kasih makan ya? Gue jawab, udah kok. Tadi makannya pun penuh di kandang. Ya udah kalau gitu, kata teman bokap. Dia balik ke kamarnya yang di ruang depan. Pas teman bokap tidur, pintu kamar gak ditutup. Pas gua mau tutup pintu kamar teman bokap, di jendela depan ada lagi makhluk tinggi besar bertaring. Gua kaget dan langsung tutup pintu kamar teman bokap gue dan balik ke kamar. Dan gue bilang di dalam hati, pantes aja ayam, bebek, dan juga angsa pada berisik. Mungkin karena itu. Paginya teman bokap gue bilang ke gue, cari orang satu lagi buat nemenin lo kalau malam. Kayaknya teman bokap ngerti akan yang semalam terjadi. Dan gue rasain. Gue jawab, oke. Saya langsung telepon mamang saya. Teman bokap pun bilang suruh datang aja langsung ke sini. Gua jawab iya. Sorenya mamang pun sampai di rumah. Dan mamang gue makan sama-sama dengan teman bokap. Selesai makan kami ngerokok di teras bertiga dan ngobrol biasa. Dan tiba-tiba teman bokap bilang kalau terjadi apa-apa jangan sampai di rumah ini. Gua jawab iya. Dan teman bokap bilang kalau gua gak sadar diri lo tahan, jangan sampai keluar rumah. Gue jawab iya dan bingung. Setelah selamatan semakin mencekam suasana malam. Pas malam hari ayam, bebek dan angsa bunyi berisik sampai pagi. Pas paginya ayam dan bebek banyak yang mati dan gue bingung. Ayam semua sehat-sehat aja tapi malah banyak yang mati. Pas malamnya jam 2 saat mamang gue temenin teman bokap di kamarnya, teman bokap lagi tidur bangun dan berontak. Mamang lari ke gue dan gue samperin teman bokap. Dan gue lihat tatapan matanya itu seperti bukan dia kayak biasanya. Tenaganya kuat. Gue berdua sampai mental dan gue juga mamang membaca surat-surat. Dan dia semakin ngelawan dan gue langsung ke tetangganya yang bisa. Tetangganya berinteraksi dan bilang makhluk itu minta minta kepala kambing hitam. Tetangganya menetralisir, tetap masuk lagi sampai pagi. Teman bokap lemes gak bisa bangun. Dan pandangan kosong gue. Dengan pandangan kosong, gue telepon bokap gue bilang kalau temennya sakit. Bokap bilang langsung bawa ke rumah sakit aja. Nanti bokap ke rumah sakit, kata bokap. Dan mendingan. Dan bokap nyuruh gue jemput orang bisa. Yang kedua, sesampainya orang tuh bilang ini dikerjain. Dan orang itu ngobatin. Selesai kerabat deket temen bokap yasinan. Selang kerabat deket tersebut berhenti yasinan, temen bokap udah gak ada. Bokap nelpon gue kalau temennya udah gak ada. Gak lama gue sampai rumah sakit. Langsung gue ke kamar mayat dan cium kening temen bokap gue. Gue lihat jenazah terang. Dan jenazah meninggalnya tersenyum saat itu. Ada wanita yang masuk dan bilang jangan batu makannya. Jadi gini kan. Gue kaget kenapa wanita itu bicara kayak gitu ke jenazah itu. Pas jenazah udah masuk ke mobil, wanita itu kembali bikin gue bingung, malah mempermasalahkan harta jenazah. Gue emosi, gue teriak. Kasihan jenazahnya belum dikubur, kok malah ribut kayak gini. Pemakaman selesai di tengah jalan, di tengah tol Garut, atas mobil kayak ada yang jatuh kencang. Bunyinya
Bagus mobil nggak kebalik. Sopir penasaran terus lihat nggak ada apa-apa. Di dalam mobil ada gue, istri dan anak-anak almarhum. Besok hari ternyata ada yang bilang ada yang naburin sesuatu di halaman rumah almarhum. Makasih Bang Wendy, Mbak Ayu udah mau membacakan cerita saya. Semoga sehat selalu dan Garem sukses. Amin. Oke. Ya. Sebenarnya jujur gue nggak tahu nih sinners yang di rumah apakah paham dengan ceritanya, karena pada saat kita membacakannya juga agak sedikit kesulitan mencerna cerita Ini tuh mungkin, besarnya karena secara penulisannya bingung Ya, titik ya. komanya gimana. Titik komanya nggak Kalau ada yang ya. udah tangkap gimana? Ini tuh apa sih namanya, kayak dikirim ya, kayak dikirimin mungkin ya. Kalau tidak salah, Ya. kalau menurutku ini adalah kiriman gitu. Mungkin akhirnya terlambat mungkin diobatinnya atau seperti apa. Cuman atau mungkin bisa saja memang punya penyakit. Ya. Tapi Positifnya. makhluk yang besar, gede besar itu bisa jadi kiriman juga atau Bisa jadi. Itu kan Oke. memang bisa kayak waktu kita dikirimin juga kan. Ya. Itu juga. Ya. Kalau sekedar cerita nih, dulu kita juga sempat ngerasain yang dikirim sama orang lah gitu. Dan ada orang yang bisa melihat kondisi rumah kita gitu. Ya, kalimat yang keluar adalah bahwa di atap rumah kita ada sosok tinggi besar hitam yang mengganggu rumah kita, yang mengembuskan hawa panas, yang membuat seisi rumah sepertinya, terutama gue sama istri gue sama Ayu tuh jadi kayak rungsing lah. Emosian, gampang berantem, apa-apa jadi masalah besar dan segala macam. Tapi untungnya kita bisa melewati itu semua dengan tetap berpegangan tangan, karena ya nggak ngerti juga pada saat itu sih kita satu sama lain kayak tahu ya, kayak ngerasa gitu kalau misalkan ngomong fair-fairan gitu, gue enek sama lu. Ya. Dia juga ngomong ke gue kayak iya sama gue juga enek sama lu gitu. Nggak ngerti lah pokoknya. Lumayan lama ya kita ngalamin hal seperti itu ya. Mungkin 3 bulan ya. Ya sekitar 3 bulan 4 bulan lah. Ya baru hilang-hilang 1 tahun lah. Setelah akhirnya ya kita mencoba mengikhlaskan itu semua, mencoba kembali dekat sama pencipta kita gitu kan. Ya pelan-pelan akhirnya itu hilang dengan sendirinya. Iya betul. Tapi ya terima kasih buat siapa tadi namanya? Ferdinand. Siapa namanya? Ferdian. Ya. Ferdi, thank you ceritanya. Dan buat teman-teman yang lain yang mau berbagi cerita, jangan lupa titik komanya biar kita juga bisa Bacanya jelas juga. bacainnya. Iya. Orang yang dengar, Jadinya orang nggak yang bingung. lihat konten kita ini juga paham maksud ceritanya kemana. Iya betul. Ada cerita kedua yang akan dibacakan sama Ayu. Kita lanjut ke cerita kedua dari Francisca Octaviani. Halo Kak, selamat siang, selamat malam ini. Mungkin dia nulisnya Iya dia siang. nulisnya siang. Selamat siang. Semoga sehat selalu, amin. Saya Francisca Octaviani, panggil saja Viani dari Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Saya sering nonton YouTube Kakak Garem. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau berbagi pengalaman mistis yang pernah saya alami dan sampai sekarang masih saya ingat betul. Jadi ceritanya begini Kak. Dulu sekitar tahun 2013 waktu saya lulus SMP, saya dan beberapa teman saya liburan ke suatu tempat. Nama teman saya itu Nia, Lydia, dan Kayani, serta beberapa teman lainnya. Waktu kami berangkat ke pantai semuanya baik-baik saja. Sampai pada akhirnya kami pergi ke sebuah pulau yang berada di pantai tersebut. Itu semua berubah total menjadi horor. Mohon maaf sebelumnya, tapi teman saya yang bernama Nia tersebut sudah meninggal baru-baru ini. Jadi kami semua sampai di pulau tersebut menyeberangi sekitar 1 jam setelah sesampainya di pulau itu keadaan masih kondusif. Menjelang sore hari sekitaran pukul 17.40, saya dan Lydia mau mandi di villa tempat kami menginap. Karena di kamar itu kami berempat, saya, almarhum Nia, Lydia, dan Kayani, sementara almarhum Nia dan Kayani sudah mandi. Sebelum kami mandi, saya berkata kepada almarhumah, Nia kalau mau makan malam duluan aja, kami mau mandi.
Tapi dia tetap mau menunggu kami selesai mandi. Nah kami pun mandi. Setelah mandi saya keluar kamar mandi. Tiba-tiba saya melihat almarhumah Nia duduk tertunduk di lantai di antara tempat tidur. Lalu tanpa mikir saya nyamperin dia. Alangkah kagetnya saya lihat kuku dan rambut Nia yang panjang sekali serta muka pucat dengan tatapan sinis menatap muka saya. Sontak saya langsung lari keluar dengan memakai handuk untuk memanggil teman-teman kami yang lain serta penjaga villa tersebut. Sementara Lydia yang mandi di kamar mandi kena saya tinggal dan dia lari pontang-panting dengan memakai handuk juga. Kalau dipikir ini lucu juga ya. Nah lanjut, setelah itu penjaga villa tersebut pun menyembuhkan almarhumah. Kami pun bergegas memakai baju dan pergi makan malam. Namun keadaan belum normal. Teman kami di kamar sebelah pun kesurupan makhluk yang sama dan disadarkan oleh penjaga villa tersebut. Sampai pada akhirnya sudah jam tidur kami untuk memutuskan untuk tidur di satu kamar rame-rame dengan teman yang lain. Apesnya lagi nyenyak tidur, Lydia yang belum tidur melihat almarhumah melepas kalung rosaria dari lehernya tapi tidak putus. Karena sebelumnya saya membawa rosaria dan saya pasangkan ke leher almarhumah. Lalu Lydia membangunkan saya untuk memasangkannya kembali. Dengan diam-diam saya pasang dan tiba-tiba si almarhumah melotot dan hampir mencekik saya. Sontak saya lari dan teriak. Geger satu kamar ada yang dicekik dan diinjak serta digigit. Saya dan Lydia berlari buka pintu yang terkunci tangan dan kaki kami berdarah karena gagang pintu. Lalu penjaga villa pun datang serta menyelamatkan teman saya yang masih ada di kamar tersebut. Setelah sadar kami melihat tangan kami, leher dari penjaga dan teman saya banyak yang berdarah. Sampai pada akhirnya kami tidur terpisah dengan almarhumah. Tidur di resto villa tersebut dan almarhumah tidur di kamar. Karena villa tersebut tidak begitu besar dan kami takut kejadian terulang lagi. Keesokan harinya kami memutuskan untuk balik ke pantai. Tepatnya di hotel pertama kami standby. Sebelum balik kami pun sarapan dengan mata dan wajah yang mengantuk. Setelah sarapan kami main game sambil menunggu kapal jemputan. Di tengah permainan saya yang lumayan peka akan hal mistis melihat wajah almarhumah aneh seperti bukan wajah dia. Lalu tidak lama dia pingsan. Saya bilang ke teman saya, angkat dia tapi jangan dibangunkan karena bukan dia. Mereka angkat ke tempat tunggu lalu penjaga villa yang pandai menyadarkannya pun datang dan membangunkan almarhumah. Tapi dia tidak bangun sama sekali sampai datang kapal lalu membawa kami masuk ke kapal. Di ujung dermaga mereka yang mengangkat almarhumah sempat duduk karena capek menggendongnya. Di situ saya bilang biar aku aja bangunkannya. Lalu saya bangunkan dengan membacakan doa salam Maria. Lalu almarhumah pun bangun. Setelah itu kami masuk kapal dan di dalam kapal almarhumah mengeluhkan kepalanya pusing, pundaknya berat. Lalu saya suruh dia baring di pangkuan saya dan Lydia sampai saya berkata, kuat cuy kuat, lawan. Masa mau kalah dengan setan? Tiba-tiba dia mencekik saya dan menerajang Lydia. Sontak kami teriak dan satu kapal heboh menolong kami. Mereka mengikat tangan dan kaki almarhumah. 1 jam lebih berlalu, kami pun tiba di hotel. Dan almarhumah yang mulai sadar pun diajak beristirahat oleh pengurus kami yang standby di hotel. Kejadian aneh belum berlalu. Malamnya saya sendiri yang mengalaminya. Setelah kami makan malam dan bermain game, saya tiba-tiba melihat wajah Lydia seperti bukan wajah dia. Sampai saya menangis ketakutan karena wajahnya itu seram banget. Dia mondar-mandir lewat depan saya. Saya pun dibawa ke kamar hotel. Tidak lama ada orang pintar di wilayah itu yang menyembuhkan saya. Lalu dia berkata, "Kamu lihat apa, Dek?" Lalu saya jawab, "Saya takut lihat Lydia, Pak. Serem." Lalu bapak itu jawab, "Iya, itu adiknya hantu yang masuk ke badan almarhumah. Temanmu yang mereka di kamar dengan saya kaget bukan main." Lalu pengurus kami nanya, dia kenapa mengganggu kami? Jawab bapak tersebut, bukan ganggu. Dia melihat almarhumah mudah dimasuki untuk menyelamatkan dia. Dan dia melihat si Vianney bisa untuk menyampaikan cerita ini. Kami pun kaget semua dan malam itu juga kami berdoa di depan air laut itu. Dan keadaan pun mulai normal kembali setelah
setelah hantu itu bilang kepada saya bahwa beliau dibunuh dan diperkosa, dibuang di gunung dekat villa kami menginap. Itu hal mistis yang real saya alami sendiri, Kak. No gimmick. Almarhumah memang sering sekali kesurupan dari kecil. Kini sudah tiada, semoga dia tenang di sana. Amin, amin, amin. Amin. Wow. Terima kasih Veronica. Luar biasa ceritanya. Kadang-kadang ada apa ya? Bunda waktu itu pernah ngalamin ya ketika kita garam silaturahmi. Yang ada ya makhluk yang mencoba masuk ke Bunda terus menyampaikan kenapa dia tidak ada, meninggal gitu dengan alasannya dia. Yang waktu itu Bunda menangis lah kalau nggak salah. Dan itu memang kerasa banget sih, maksudnya kadang-kadang ada ya interaksi itu terjadi, mungkin satu pengen berkenalan, kedua mungkin pengen berinteraksi lebih dalam, ketiga mungkin pengen menyampaikan sesuatu. Betul. Dari ceritanya Veronica ini memang kerasa banget sih bagaimana hektiknya kondisi pada saat itu. Karena gue sendiri pun pernah ngalamin pada saat dulu kayak zaman dulu masih ada ospek lah. Terus kita jurit malam, terus tiba-tiba kita berbaris di pinggir bukit di mana cahaya bulan tuh jelas banget ke arah kita gitu. Kita berbaris, posisinya tuh kayak ada cowok, gue cowok. Nah, di tengah kita tuh cewek semua, ada sekitar 7 atau sampai 8 orang. Nah, cewek di sebelah gue tuh pas kita baris, terus kayak gue tiba-tiba aja gitu refleks ngeliat muka dia gitu kan, karena gue pikir ya udah kita lagi berbaris gitu kan. Nah pas gue nengok ke arah teman gue yang di sebelah gue, tatapannya tuh serem banget yang tatapan melotot, terus kayak gue nggak tahu ini siapa gitu. Nah sampai merinding. Terus karena gue takut pada saat itu, ya udah setelah gue ngeliat terus dia melototin gue yang langsung madep ke depan, fokus ke depan aja. Gue nggak berani ngeliat ke teman gue yang ada di sebelah gue gitu. Itu aja cuma sebatas itu gitu ya. Gimana lo yang ngerasain pada saat itu berkali-kali kejadian, bahkan sampai terpaksa harus mengalami luka secara fisik. Kayak malamnya panjang banget. Malamnya panjang banget. Karena gue juga pernah ngalamin hal seperti itu gitu. Mungkin gue akan ceritakan di episode yang lainnya juga, dengan cerita yang mungkin hampir sama dengan apa yang gue alamin. Jadi anyway, semoga apa yang lo alami ini jadi pembelajaran juga buat lo, bagaimana lo bisa menghargai hidup lo lebih baik lagi dan menghargai orang-orang sekitar lo supaya bisa saling menyayangi, saling membantu ketika ada kesulitan. Dan semoga ini jadi cerita yang dicukupkan sampai di sini aja gitu. Lu nggak ngalamin lagi cerita-cerita seperti ini. Amin. Saya udah Sinners. Kita pamit dulu dari Garam Story episode kali ini. Jadi kalau kalian punya cerita, ada foto, ada videonya, silakan kirim ke alamat email berikut ini. Cantumkan nomor telepon kalian. Siapa tahu kalian bisa ceritakan langsung kisah kalian ke kita berdua. Ya, dan jangan lupa kalian subscribe, follow Instagram fakehouse.official. Nah, subscribe House of Wendy, subscribe Wendy Cagut Lebih, dan juga subscribe Packing Shit. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.